Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Baiklah teman-teman semuanya, apa kabar pada malam hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita akan membuat sebuah video atau membahas sebuah materi, yaitu berkaitan dengan media pembelajaran. Tetapi sebelum kita membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antoni Sitompul, saya kuliah di UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan atau prodi Pendidikan Bahasa Arab pada semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai media pembelajaran. Adapun tujuan materi ini kita bahas, yang pertama untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah yang diampu oleh dosen Al-Mukarramah Ustazah Meliza Budiati MPD. Dan kemudian adapun tujuan yang lain, mungkin nanti kita saling mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru nantinya mudah-mudahan. Jika ada nanti kesalahan, mungkin bisa saling memperbaiki atau saling mengkoreksi dengan meninggalkan komentar-komentar yang positif nantinya mungkin. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang kata-kata pendahuluan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran bahasa Arab. Nah, media pembelajaran bahasa Arab itu ada 4. Pertama yaitu Maharatul Kalam, yang kedua Maharatul Istima', yang ketiga Maharatul Qiraah, dan yang keempat Maharatul Kitabah. Tapi kita tidak akan membahas keempat-empatnya pada malam ini, yaitu saya akan membahas satu saja, ialah Maharatul Istima'. Nah, pada kesempatan kali ini Maharatul Istima' yang akan kita bawakan atau kita bahas ini ditunjukkan untuk tingkatan atau kelas 9 MTS dan 10 atau kelas 1 Aliyah atau SMA dan setingkatan lainnya. Nah, nanti kita akan ada mempraktikkan atau membuat contoh-contoh langkah-langkah dalam permainan bahasa khususnya pada Maharatul Istima'. Nah, di sini saya menyiapkan ada kotak, yaitu dengan ada nomornya, nomor 1. Nah, langkah yang pertama kita itu akan menyiapkan kotak atau boleh dengan amplop seperti ini. Nomor 2, nomor 3. Jika ada kotak yang seperti ini lengkap, mungkin lebih baik. Nah, kita menyiapkan kotak. Yang kedua, bahannya yaitu mungkin ada beberapa gambar. Sini kita akan ada beberapa gambar, menyiapkan beberapa gambar. Nah, ini sebagai bahan untuk permainan bahasa kita pada Maharatul Istima' nanti. Baiklah teman-teman semuanya, mengenai Maharatul Istima' ini, nanti kita sebagai guru yaitu akan mempraktekkan di lokal bagaimana menyampaikan media pembelajaran yang kita bawakan agar tersampai kepada murid-muridnya. Pada kesempatan kali ini yaitu seorang guru menyiapkan kotak seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita menyiapkan kotak seperti ini. Kita anggap saja yang 2/3 ini, yang 2/3 ini juga kotak. Nah, kotak seperti ini. Oke. Kemudian kita nanti menggunakan gambar. Nah, terlebih dahulu kita membagi siswa yang ada dalam lokal itu. Contohnya di sana kita mempunyai siswa 30. Nah, kita bagi 10-10 atau kita bagi 3 kelompok saja. Di sini sebenarnya kita tidak mengharuskan 3 kotak, boleh beberapa kotak yang disebut.
kita siapkan, itu tergantung kita sebagai pendidik atau guru. Nah, setelah kita bagi tadi siswanya, itu pada per kelompok kita berikan kotak satu persatu. Karena di sini kita menyiapkan 3 kotak, jadi kita bagi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok kita bagi untuk kelompok 1 untuk nomor 1 dan seterusnya, nanti kelompok 2 untuk nomor 2, kelompok 3 untuk yang nomor 3. Nah, setelah itu kita sebagai guru akan menggunakan gambar-gambar tersebut. Nah, di sini kita ada mempunyai 4 gambar. Ini ada burung, ada ikan, ada tupai, dan ada ayam. Nah, nanti setelah kotak tadi kita bagi dan gambar-gambar tersebut juga kita bagi. Di sini kita menggunakan 4 gambar. Nah, kita ambil inisiatif atau kita bagikan kepada setiap kelompok ada 4 gambar. Nah, kelompok 1 4 gambar, kelompok 2 4 gambar dengan ketentuan gambarnya sama. Contohnya di sini kita mempunyai burung, ikan, tupai, dan ayam pada kelompok 1, begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, setelah itu kita sebagai guru harus memberikan informasi kepada siswa kita agar kita memulai permainan bahasanya. Nah, setelah masing-masing kelompok mendapatkan kotak dan gambar tadi, nah kita akan menyebutkan atau guru akan menyebutkan atau membacakan contoh di depan nanti, dan siswa atau perkelompok itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru nanti. Contohnya guru memberikan contoh Ahmadu yanzuru sinjabun fil ghabat. Terus diulang mungkin atau sekali 2 kali lagi dengan contoh yang sama. Ahmadu yanzuru sinjabun fil ghabat. Nah, kemudian setelah beberapa kali diucapkan, nah kemudian kita meminta atau guru meminta kepada siswa per kelompok agar memerhatikan contoh yang kita berikan tadi, contoh yang diberikan oleh guru tadi. Di antara gambar-gambar tersebut, nomor berapakah atau hewan apa sajakah yang ada disebutkan dalam contoh tersebut. Umpamanya tadi di contoh itu ada si Ahmad melihat tupai di hutan seperti itu. Nah, pada gambar ini kan dia tadi terdapat contoh dalam kalimat itu tupai. Nah, setiap kelompok harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, dan jika ada terdengar dari salah satu gambar yang dibagikan kepada mereka, mereka harus memberikan nomor di belakangnya. Contohnya kelompok 1 mendengar bahwa ada di antara yang mereka pegang yaitu tupai. Nah, sebelum itu kita buat tupai nomor 1, terus ikan nomor 2, ayam nomor 3, dan burung nomor 4. Nah, ketika tadi sudah kita berikan contoh, kemudian kita minta kepada setiap kelompok harus memasukkan gambar apabila terdengar dalam kalimat tersebut ke dalam kotak tadi. Nah, ketika dia mendengar, umpamanya kelompok 1 mendengar tupai, nah tadi tupai ada nomor 1. Nah, mereka buat nomor 1 terus dimasukkan ke dalam kotak tersebut seperti ini. Begitu juga dengan kelompok lain, tapi ketika kita memasukkan gambar ke dalam kotak tidak boleh terlihat dengan kelompok lain seperti itu. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah itu
guru memberikan contoh yang lain, tidak hanya memberikan contoh satu seperti yang tadi. Mungkin dengan contoh hewan-hewan yang lain. Boleh saja guru menambahkan hewan-hewan yang tidak ada pada gambar ini. Apakah memang pendengaran untuk siswa tadi mereka mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh guru atau tidak. Nah, begitu seterusnya sampai keempat gambar ini diberikan contoh oleh guru tersebut. Nah, setelah langkah ini, kemudian semua pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya yaitu guru meminta siswa agar mengumpulkan kotak atau gambar-gambar yang dikumpulkan dalam kotak ke dalam atau ke depan atau ke meja guru tersebut. Nah, setelah itu guru akan memeriksa nomor berapa atau kelompok berapa yang mendapatkan nilai-nilai yang benar dalam pertanyaan tersebut. Contohnya kelompok 2 mereka benar dengan satu gambar dikasih poin 20 seperti itu. Ada kelompok 3 mereka benar 3 berarti poinnya 60. Begitu juga dengan kelompok 1 tadi. Nah, mungkin kalau untuk permainnya cukup seperti itu. Nah, untuk maharotul istima'nya yaitu ketika guru menyampaikan kalimat, jadi latihan untuk mendengar kepada siswa itu yaitu pada contoh tersebut. Apakah mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika nanti kelompok yang lain ada yang nilai siapa yang terendah dalam kelompok itu dibuat hukuman. Nah, mungkin semisal itu saja untuk permainan bahasa pada maharotul istima'. Sebenarnya masih banyak permainan-permainan yang lain dalam media pembelajaran seperti maharotul istima' juga, seperti pesan berantai, dan ada maharotul qiraah yaitu mengeja-eja huruf dalam kalimat. Nah, tapi pada malam hari ini kita membahas cuma maharotul istima' dengan menggunakan kotak tadi dan gambar-gambar tersebut. Nah, dengan menggunakan metode ini atau cara ini, mungkin kita dapat melatih siswa dengan memperluas wawasan dan yang paling nomor satu yaitu melatih atau mengasah pendengaran mereka, mengajarkan bagaimana cara menyimak dengan baik seperti itu. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada kekurangan dalam materi kita pada kesempatan kali ini, mungkin boleh dikoreksi sama-sama karena saya juga tahap dalam belajar. Jika ada salah dan kata-kata yang kurang tepat atau pembawaan materi kita yang kurang cocok, bisa diberikan komentar, baik itu komentar positif dan negatif. Kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk berkomentar nanti di channel kita ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.